kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang Allah telah limpahkan dan karuniakan kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan bahasan kita sebelumnya. Amal besar pahalanya sebagai upaya meraih derajat tinggi di sisi Allah yang sering terabaikan. Merujuk kepada ayat yang sejak awal kita telah jelaskan, yakni surat Al-Asr. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wal asr, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, Allah bersumpah demi waktu untuk menarik perhatian kita sebagai hamba-Nya tentang pentingnya waktu. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kerugian terkait dengan waktu yang tidak dapat dimanfaatkan untuk meraih bekal bagi kebaikan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali Allah mengecualikan siapa mereka yang tidak terugikan dengan waktunya, yaitu orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan, amal soleh, serta saling nasihat menasehati dalam mentaati kebenaran dan saling nasihat menasehati dalam menetapi kesabaran. Yang dalam penjelasan para ulama, kalimat terakhir ini sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, diringkaskan dengan orang yang tidak soleh sendiri. Orang yang tidak ingin baik sendiri, tapi dia menularkan kebaikan, mentransfer kebaikannya kepada lingkungan sesamanya, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada orang-orang yang mungkin dia bahkan tidak kenal. Dia memberikan nasihat tentang kebenaran dan kesabaran. Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah kita diskusikan bagaimana alokasi waktu yang Allah telah karuniakan kepada kita. Sungguh banyak kesibukan kita dalam memanfaatkan waktu, tidak hanya pada ibadah-ibadah. Justru berkaitan dengan ibadah-ibadah khusus seperti halnya sholat, zikir, baca Quran, itu sangat menghabiskan waktu yang relatif sedikit dibanding interaksi-interaksi kita pada sesama. Padahal kita dikaruniai waktu untuk berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Untuk perjalanan kita ke akhirat perlu bekal, dan bekal yang diperlukan yang penting adalah bekal takwa. Maka Allah perintahkan bertakwalah kalian kepada Allah. Ketakwaan adalah diimplementasikan dengan menjaga iman dan memperbanyak amal-amal kebaikan untuk meraih derajat tinggi di akhirat nanti. Bahwa hamba yang beriman itu nanti di surga
berderajat-derajat sesuai dengan kadar pahala dari amal-amal kebaikannya yang sudah dilakukan dalam memanfaatkan waktu yang Allah telah karuniakan. Allah berfirman, walikulli darajatun mimma amilu waliwaffiyahum a'malahum bahum la yudlamun. Dan bagi masing-masing mereka derajat-derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan. Dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan mereka, sedang mereka tidak dirugikan. Allah jamin tidak Allah rugikan. Jika ia melakukan kebaikan, pasti Allah beri ganjaran. Kemudian dalam bahasan yang lalu, bagaimana Allah dengan kemurahannya terhadap hamba-hambanya yang beriman, memberikan penjelasan bonus-bonus tentang pahala yang besar dari amal-amal yang Allah telah perintahkan. Sehingga ada seorang ulama, Imam Ibnu Hajar, menyampaikan, walau umurku tidak lebih dari 100 tahun, tapi aku berharap catatan amalku seperti orang yang mengerjakan amal kebaikan lebih dari 1000 tahun. Kenapa? Karena ganjarannya yang besar, sehingga bisa menandingi orang yang beramal biasa dalam umur yang 1000 tahun seperti umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Ya. Nabi Nuh itu 950 tahun umurnya. Jadi mereka umur-umur Allah panjangkan, dan umur kita umat Nabi Muhammad SAW itu relatif dipendekkan. Nah, dengan umur yang pendek atau relatif pendek dibanding umat-umat terdahulu, maka kita diberikan bonus dengan amal-amal khusus yang apabila dikerjakan, Allah akan karuniakan ganjaran dan pahala yang besar. Sebagaimana dalam bahasan yang lalu, satu contoh yang tercantum dalam Al-Quran adalah tentang malam Lailatul Qadar. Satu malam senilai pahalanya mengerjakan amalan yang sama yang dikerjakan satu malam itu seperti dikerjakan setiap malamnya selama 83 tahun 4 bulan. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Semoga Bapak Ibu kita semua dikarunia Allah kesempatan berulang untuk mendapatkan dan meraih malam Lailatul Qadar pada masa-masa tahun-tahun yang lalu. Alhamdulillah kita juga telah istiqomah terus untuk meraih malam Lailatul Qadar ini di malam-malam ganjil bulan suci Ramadan. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba yang Allah karuniakan malam Lailatul Qadar berulang. Ya, kalau memungkinkan harapan kita setiap tahun kita dapat. Ibnu Hajar menyampaikan 12 kali saja malam Lailatul Qadar dia dapat, seperti dia mengerjakan amalan lebih dari 1000 tahun. Karena satu malam, satu kesempatan Lailatul Qadar 1 tahun saja setara dengan 83 tahun 4 bulan. Kemudian alhamdulillah pula Allah karuniakan kepada kita dapat mengerjakan amal ibadah, khususnya sholat di Masjidil Haram, di mana Nabi mengabarkan pahala sholat di Masjidil Haram itu senilai 100.000 kali sholat di masjid lainnya. 100.000 kali. Jadi kalau kita alhamdulillah Allah telah karuniakan saat kita berhaji, saat kita berumroh, beribadah di Masjidil Haram, maka kalau 4 hari saja kita jaga sholat di Masjidil Haram, maka nilai pahalanya seperti kita sholat 1095 tahun. Ya, ini yang sudah kita paparkan pada kajian sebelumnya. 1095 tahun. Semoga Allah terima amal kebaikan kita dan Allah tetapkan, Allah jaga ganjaran kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sebelumnya juga sudah membahas amal-amal yang besar pahalanya, amal rukun Islam. Ya, istiqomah dengan syahadat, jaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, dan berhaji.
Semoga Allah terima amal-amal kita dalam keistiqomahan menjaga rukun Islam yang 5. Kemudian kebaikan dan memberi kemanfaatan pada sesama. Yang ketiga, istiqomah berzikir di samping menjaga sholat dan zakat. Zikir ya, dalam setiap hari, mau makan bismillah itu bagian dari zikir. Selesai makan alhamdulillah itu bagian dari zikir. Keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah itu bagian dari zikir. Astaghfirullahalazim itu bagian dari zikir yang setiap hari insya Allah kita bisa manfaatkan lafaz-lafaz zikir ini di mana saja kita berada. Kemudian yang keempat, istiqomah baca Quran. Ini juga dibesarkan dan dijaminkan oleh Allah. Hamba yang istiqomah baca Quran seperti ia berdagang bersama Allah dan Allah jamin tidak akan merugi. Kemudian membaca Al-Quran pada waktu-waktu tertentu. Di malam hari 100 ayat, maka mendapatkan pahala seperti ia sholat malam semalam suntuk. Kemudian baca surat Al-Ikhlas, itu bagian yang dikabarkan Nabi, sepertiga Al-Quran. Kemudian istiqomah mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak soleh sendiri. Ini hal yang penting Bapak Ibu. Tidak soleh sendiri. Selalu ngajak-ngajak, mau sholat ngajak, mau pengajian ngajak teman, ngajak keluarga, mau bersedekah ngajak orang. Tidak soleh sendiri. Ini juga ganjarannya besar. Kemudian mencari ilmu dan mendalaminya. Kemudian memberi pinjaman bagi yang membutuhkan. Sholat berjamaah Isya dan ya, sholat berjamaah Isya dan subuh juga dikabarkan dalam hadis bahwa siapa yang melaksanakan sholat Isya berjamaah maka ia seperti sholat malam setengah malam. Kalau subuhnya berjamaah seperti sholat malam sepanjang malam. Itu tambahan bonus ganjaran hanya dengan berjamaah. Oleh karenanya walau Bapak Ibu di rumah tidak berkesempatan ke masjid, ajak keluarga yang ada di rumah saat itu untuk sholat bersama-sama Isya dan subuh khususnya. Kemudian berkarya dengan kesungguhan mendapatkan rizki yang halal, ya itu digambarkan adalah pahalanya seperti jihad di jalan Allah. Kemudian memohonkan ampun untuk orang mukmin. Ketika kita berdoa Allahumma firlil muslimina wal muslimat, maka Allah berikan ganjaran sebanyak orang muslim yang masuk dalam doa itu. Berapa banyak doa orang-orang muslim di dunia saat ini, apalagi disebutkan ya Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, baik yang hidup maupun yang wafat. Tentu lebih banyak lagi. Menanam kemudian sedekah dalam berbagai bentuk, menanam tanaman, sholat duha ya. Sholat duha ini juga ganjarannya besar. Kemudian amal-amal untuk kemaslahatan umum yang dibutuhkan masyarakat. Ini hal yang sudah kita bahas dalam kajian yang lalu. Pada kesempatan kajian pagi hari ini kita akan lanjutkan mentelaah ayat Quran atau hadis Nabi yang mengabarkan amal-amal khusus di mana Allah memberikan ganjaran, memberikan kabar tentang ganjarannya yang besar. Untuk menyemangati kita sebagai hamba. Nabi menyemangati kita sebagai umatnya. Untuk fastabikul khairat, berlomba dalam kebaikan. Poin berikutnya yang ke-16, sholat berjamaah bersama imam. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. 27 kali lipat pahalanya dibanding sendiri. Oleh karenanya ajaklah kalau ada di lingkungan kita ya yang kita ajak sholat, maka kita mendapatkan ganjaran sebagai hamba yang tidak soleh sendiri, sekaligus kita mendapatkan meraih pahala sholatnya 27 kali lipat daripada kita sholat sendiri. Bahkan Nabi menganjurkan pula apabila seseorang sudah selesai sholat,
Kemudian ada orang yang baru datang, ya, baru datang. Kalau dia dalam keadaan lapang, bila ia dalam keadaan lapang, tawarkan kepada orang yang baru datang untuk sholat berjamaah kalau tidak ada orang lain. Hanya sendiri dia, yuk kita berjamaah. Ya, maka kita pun membantu orang itu mendapatkan 27 derajat. Dan kita pun mendapat pahalanya. Kemudian yang ke-17, hendaknya berada di shaf yang pertama kalau kita berjamaah semisal di masjid. Ini dikabarkan dalam hadis Rasulullah SAW memintakan ampun kepada Allah bagi orang yang berada di shaf pertama sampai 3 kali dan di shaf kedua 1 kali. Ya Allah, ampunilah umatku yang sholat berjamaahnya di shaf yang pertama. Ampunilah dia ya Allah. Ampunilah dia ya Allah. Nabi yang menyampaikan doa itu. Tentu doa Nabi dikabulkan. Kemudian ampunilah ya Allah umatku yang sholat di shaf berikutnya. Di shaf kedua. Kemudian juga dalam penjelasan hadis yang lain. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membacakan salawat kepada orang yang ada di shaf pertama dalam berjamaah sholat. Maka bila kita ingin mendapatkan meraih ucapan salawat dari Allah dan para malaikatnya, juga doa pengampunan dari Nabi SAW sampai 3 kali, hendaklah kita menduduki atau memasuki shaf pertama. Jangan meremehkan masuk di shaf pertama ini ketika sholat berjamaah. Kemudian yang ke-18, menjadi muazzin. Ini juga ganjarannya besar. Jangan meremehkan kita, ada orang yang menjadi tukang azan di masjid. Nabi SAW bersabda, orang yang mengumandangkan azan, yakni muazzin, akan diampuni dosanya sepanjang suaranya terdengar dan dibenarkan oleh orang yang mendengarkannya, baik basah maupun kering. Ini satu ungkapan bahasa. Dan juga baginya, bagi muazzin ini, pahala orang yang sholat bersamanya. Jadi karena azan itu kemudian orang terdengar dan melakukan azan, termotivasi atau teringatkan oleh azan, maka pahala orang yang sholat di copy paste diberikan kepada muazzin juga. Oleh karenanya ganjaran besar. Jadi ketika ia berazan di rumah ada orang yang mendengar, kemudian atas, wah itu sudah azan, kemudian dia yuk sholat dulu, maka dia sholat, pahalanya di copy paste diberikan kepada muazzin ini yang mengumandangkan azan. Nah ini juga bagaimana amal yang dibesarkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amal lainnya yang juga dibesarkan pahalanya adalah sholat sunnah suruh. Sholat sunnah di awal waktu duha. Yakni setelah 10 menit kurang lebih matahari terbit. Kalau di dalam catatan sekarang, ya kita tinggal melihat di catatan, di Google, matahari terbit jam berapa, 10 menit baru kita sholat sunnah suruh. Tapi amalan sholat sunnah suruh ini dikaitkan dengan amalan apakah baca Quran atau zikir, ya, setelah sholat subuh. Sebagaimana diungkapkan dalam hadis berikut, barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk sambil berzikir kepada Allah. Berzikir di sini bisa baca Quran, bisa di majelis taklim, bisa mendengarkannya di majelis taklim pengajian, atau bisa berzikir sampai waktu suruk, yakni kurang lebih 10 menit setelah matahari terbit, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, ya, sholat sunnah suruk 2 rakaat, maka baginya seperti ibadah haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Ibadah haji dan umroh, subhanallah, begitu besar ganjaran ini.
hanya dengan amal sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah itu bisa baca Quran, bisa zikir, bisa di majelis taklim mendengarkan ceramah, pengajian. Kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah suruh, maka Nabi mengabarkan pahalanya seperti dia ibadah haji dan umrah. Ini amal yang ganjarannya dikabarkan dibesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ke-20, melaksanakan sholat nafilah, yakni sholat sunnah di rumah. Ya, ini lebih utama. Jadi semisal seorang rumahnya dekat masjid, kemudian bapak-bapak misalnya sholat di masjid yang terdekat, maka dia boleh sholat setelah selesai sholat fardunya di masjid, dia sholat sunnah di masjid, tidak ada larangan, boleh saja. Tetapi bila ia kemudian pulang dulu ke rumah, sampai di rumah sholat sunnah, itu pahalanya lebih besar dibanding dia sholat sunnahnya di masjid. Nabi mengabarkan keutamaan sholat seorang laki-laki di rumahnya dengan sholat yang dilihat oleh orang banyak, yakni sholat di masjid, seperti halnya keutamaan sholat fardu atas sholat sunnah. Maka dia seperti mendapat pahala sholat fardu. Tentu pahala sholat fardu sangat besar. Juga penjelasan berikutnya, sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya kecuali sholat wajib. Sholat wajib lebih utama di masjid. Tapi kalau sholat lebih utama di rumah. Tapi tidak menghalangi bila orang tersebut sholat sunnahnya di masjid. Ya, apabila misalnya buru-buru. Karena kalau habis dari masjid sholat fardu pulang ke rumah kadang-kadang banyak godaannya, banyak halangannya sehingga mempersulit ia menegakkan sholat sunnah setibanya di rumah. Nah, apalagi kalau berada di kantor dan sebagainya tentu tidak. Jadi ini kekhususan bila ia sholat di dekat rumah, di masjid dekat rumah, maka sebaik-baiknya dia pulang dulu sampai di rumah baru sholat sunnahnya. Kemudian amal berikutnya yang dibesarkan di pahalanya adalah istighfar untuk orang tua. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat seorang hamba yang soleh ke dalam surga. Allah angkat derajatnya ke dalam surga. Maka hamba itu berkata, wahai Tuhanku, dari mana aku mendapatkan hal ini? Begitu besar ini derajat, karena apa engkau meninggikan derajatku ini? Maka Allah menjawab dengan istighfar yang dimintakan oleh anak. Ketika kita menyampaikan istighfar untuk kedua orang tua, Allah besarkan derajat orang tua kita di akhirat. Mereka sampai terkejut, ya, dia sepertinya nggak ada amal yang khusus, tapi kenapa sampai derajat tinggi semacam ini? Dan Allah jawab karena istighfar anak. Dan di antara doa kepada kedua orang tua, mari sama-sama kita juga niatkan pada kesempatan yang baik ini. Kita berdoa untuk kedua orang tua kita dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW ini. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sahira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sahira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sahira. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil. Nah, dengan doa ini Allah tinggikan derajat kedua orang tua kita. Allah tinggikan derajatnya sehingga orang tua pun terkejut dengan tingginya derajat ganjaran. Sebagaimana dalam hadis tadi,
Karena apa? Amal apa ini ya Allah? Kenapa engkau tinggikan derajatku di surga ini? Karena apa? Allah menjawab, karena istighfar yang dimintakan oleh anak. Semoga istighfar ya, untuk kedua orang tua ini istiqomah kita bacakan setelah selesai sholat, ya, itu akan membesarkan kedudukan derajat kedua orang tua kita dan tentu berdampak pahalanya pula kepada kita. Kemudian yang berikutnya, menolong untuk memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan. Ketika ada orang yang butuh, kemudian kita menolongnya, ya, mengalokasikan waktu untuk menolongnya. Tidak harus dengan harta. Alokasi waktu itu juga bagian dari memenuhi kebutuhan. Nabi SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya bila aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk memenuhi satu hajatnya, lebih aku cintai, tentu yang dimaksud dalam penjelasan syarah hadis ini adalah lebih besar pahalanya daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Coba Bapak Ibu, iktikaf di Masjid Nabawi di Madinah, itu tentu sangat berat effortnya. Tapi Nabi mengatakan, lebih aku cintai, berarti lebih besar pahalanya daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Hanya dengan memenuhi kebutuhan saudaranya. Inilah kabar dari Nabi SAW. Hadis ini sahih, ya, yang mengabarkan tentang ganjaran besar bagi orang yang memenuhi kebutuhan saudara. Kemudian berikutnya, amal mensupport kebaikan adalah amal yang terus mengalir manfaat dan pahalanya. Bahkan walau si pelaku telah wafat, tetap pahala itu mengalir. Kita bisa bayangkan, dan ini dijadikan sebagai kenangan dan lambang, yaitu amalan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, yang mencari air, kemudian Allah karuniakan kepadanya sumur Zam-Zam atas upaya dan pencarian dari Siti Hajar. Dan sumur Zam-Zam ini sampai hari ini terus mengalir, termanfaatkan. Berapa miliar manusia sejak dahulu yang minum air Zam-Zam. Berapa yang berwudu dengan air Zam-Zam. Di antara mereka ada yang mandi di masa lalu dengan air Zam-Zam. Subhanallah. Semua pahalanya tetap mengalir kepada Siti Hajar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, man yashfa' safa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Yang artinya, barang siapa yang memberikan pertolongan yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian pahala daripadanya. Pahala ini tidak menjadi bagian yang sedikit, tapi penjelasan Nabi dan para ulama menguraikannya di copy paste sebagaimana diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Aku kemarin berpuasa dan aku berharap mendapatkan pahala 100 orang yang berpuasa. Kemudian ditanyakan kepada beliau, bagaimana bisa kita sekali puasa sehari kemarin kok pahalanya 100 orang yang berpuasa? Ditanyakanlah. Kemudian beliau menjawab, aku kemarin berpuasa untuk diriku sendiri, aku berharap mendapat pahala puasa 1 orang berpuasa, jadi puasaku. Sore harinya aku berbagi makanan buka untuk orang yang berpuasa sebanyak 99 orang yang berpuasa. Maka aku berharap mendapatkan pahala, ya, dari masing-masing mereka 99 orang itu, sehingga genaplah pahalaku seperti orang yang berpuasa 100 orang hanya dengan mensupport, memberikan makanan buka. Dan Nabi SAW dalam hadisnya, siapa yang memberikan makanan buka bagi orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu
Dan pahala orang yang berpuasa itu tidak dikurangkan sedikit pun. Jadi bukan dikurangi, tapi di copy paste, diberikan kepada orang yang mensupport dengan makanan buka. Nah, itu contoh bagaimana mensupport kebaikan. Support dalam kebaikan untuk sholat, support kebaikan untuk puasa, support kebaikan untuk pendidikan, support kebaikan untuk kesolehan, dan sebagainya, dan banyak macamnya support-support kebaikan. Di antaranya disebutkan oleh Nabi SAW yang pahalanya terus mengalir. Ada 4 macam pahala yang selalu mengalir walaupun orang tersebut telah meninggal. Yang pertama, seorang yang selalu siap siaga menjaga dari musuh perbatasan jalan Allah. Ya. Ini para pejuang, para pahlawan yang menjaga negeri, ya, karena Allah niatnya ikhlas, ya, sehingga aman negeri kita. Sungguh ia mendapatkan jariah yang luar biasa. Terus mengalir pahalanya selama negeri ini terwujud. Itu para pahlawan, ya, negeri kita, insya Allah Allah besarkan pahalanya. Kemudian seorang yang mengajarkan satu ilmu, maka pahalanya akan selalu mengucur selama ilmu itu diamalkan. Kemudian seorang yang memberi sedekah jariah, maka pahalanya akan selalu mengucur kepadanya selama sedekah tersebut dimanfaatkan. Ya, seperti Siti Hajar tadi, ya, dengan mengalirkan sumur itu, maka setiap air yang dimanfaatkan, Siti Hajar mendapatkan pahalanya. Kemudian yang keempat, orang yang meninggalkan anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Ya, anak soleh yang selalu mendoakan dirinya, ya, itu juga jariah. Oleh karena itu, hendaklah kita mendidik anak-anak kita menjadi soleh dan solehah. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bentuk amal supporting ini, kebaikan pada sesama yang terus mengalir, ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir untuk seorang hamba setelah dia meninggal. Padahal dia berada di dalam kuburnya, tapi pahala terus mengalir ketika barang tersebut atau manfaat tersebut termanfaatkan. Yang pertama, orang yang mengajar ilmu. Yang kedua, orang yang mengalirkan sungai. Ketika sungai itu bermanfaat, maka setiap manfaat dia mendapatkan pahalanya. Orang yang membuat sumur, orang yang menanam kurma, selama pohon kurma itu termanfaatkan, dia mendapat pahalanya. Orang yang membangun masjid, orang yang memberi mushaf Al-Quran. Ya, seorang ulama mengatakan, tabiin, aku berharap malam ini, walaupun aku tidur, aku mendapat pahala membaca Al-Quran. Kemudian ditanyakan bagaimana? Ya, tidur kok bisa dapat pahala membaca Quran? Kemudian beliau menjawab, aku telah hadiahkan Quran kepada seseorang yang aku melihatnya dia rajin baca Quran di malam hari. Maka aku berharap saat aku tertidur dia sedang baca Quran dari Quran yang aku hadiahkan kepadanya. Maka sebagaimana dalam penjelasan hadis, siapa yang memberi mushaf Quran, maka dia mendapat pahala saat Quran itu digunakan untuk dibaca. Kemudian yang ketujuh, orang yang meninggalkan seorang anak yang senantiasa memohonkan ampun untuknya setelah dia wafat. Nah, ini diantara amal supporting kebaikan yang pahalanya terus mengalir selama support itu terus terjaga dan termanfaatkan. Kemudian amal berikutnya yang dibesarkan ganjarannya, berhias dengan beberapa adab pada hari Jumat. Ini khususnya bagi bapak-bapak. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat. Jadi mandi hari Jumat itu boleh kalau kebetulan kita mau ke kantor, ya mau keluar, maka pagi-paginya diniatkan untuk niat mandi sholat Jumat. Mandi di hari Jumat itu untuk keperluan sholat Jumat. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian berangkat di awal waktu,
mendapatkan khutbah pertama. Jadi tidak tertinggal khutbah pertama. Ya, yakni pada saat sebelum imam naik ke mimbar, dia sudah hadir di masjid itu untuk mendengarkan khutbah. Kemudian berjalan kaki tidak naik kendaraan, mendekat ke posisi imam. Ya, mendekat ke posisi imam artinya maju ke depan. Kemudian mendengarkan khutbah dan tidak berbicara saat khutbah. Maka baginya setiap langkahnya adalah bagaikan amalan setahun dari pahala puasa dan sholat terawihnya. Ganjarannya seperti dia puasa dan terawih selama setahun, hanya dengan amal, ya, dengan adab-adab yang disunnahkan Nabi SAW saat kita melaksanakan sholat Jumat. Mandi dulu, pagi harinya boleh, kemudian tinggal kalau batal ya tinggal memperbaharui wudhu saat akan masuk masjidnya. Kemudian dia datang sebelum khutbah, sebelum imam atau imam naik khutbah, sehingga dia bisa mendengarkan khutbahnya. Dia masuk di depan, semampu dia bisa melakukannya, artinya masih ada soft, dia maju terus ke depan, kemudian mendengarkan khutbah, tidak berbicara saat khutbah, maka itulah ganjarannya seperti orang yang berpuasa dan tarawih. Hadis ini sahih dari Imam Abu Daud, Nasai, dan Imam Ahmad. Kemudian yang berikutnya puasa sunnah Syawal. Insya Allah puasa ini telah Allah karuniakan pengamalannya kepada kita. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti berpuasa selama 1 tahun. Hanya nambah 6 hari di bulan Syawal, boleh berurut, boleh tidak. Pokoknya masih di bulan Syawal 6 hari dia puasa sunnah, maka dia mendapatkan pahala yang besar seperti puasa 1 tahun. Subhanallah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, puasa 3 hari setiap bulan. Ya, yang mungkin dikenal saat ini dengan Ayyamul Bid. Puasa 3 hari setiap bulan. Tanggal 13, 14, 15. Barang siapa puasa 3 hari setiap bulan, maka itu pahalanya seperti puasa setahun. Nah, puasa setahun kalau dia jaga 3 bulan. Tiap bulan dia 3 hari. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tanggal 13, 14, 15. Kalau berhalangan, maka tanggal tersebut bisa digantikan. Ya, jadi pokoknya dalam 1 bulan itu 3 hari. Ini minimal. Minimal yang harus dijaga 3 hari. Kalau memungkinkan 13, 14, 15 itu terbaik. Selanjutnya, memberi makan untuk orang yang berbuka puasa. Ini tadi melengkapi penjelasan sebelumnya. Ya, supporting orang berpuasa. Itu mendapatkan pahala puasanya. Nabi menegaskan dalam sabdanya, barang siapa memberikan makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka baginya seperti pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa itu. Nah, penjelasan hadis ini lebih mudah kita pahami dengan bahasa sekarang, istilah sekarang, di copy paste. Jadi pahalanya 100 di copy paste, ya dilimpahkan ke 100 juga tanpa mengurangi pahala yang 100 yang Allah telah berikan kepada orang yang berpuasa. Ini juga ganjaran besar hanya dengan menyiapkan makanan buka. Kemudian yang berikutnya, ke-28, berlapang-lapang pada orang lain. Ini firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah bernyeru, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Ya, lapangkanlah. Ada orang yang mungkin butuh duduk, kita kemudian berdiri mempersilahkan, silakan Bu, silakan Pak duduk. Berlapang-lapanglah.
Apa yang Allah jaminkan? Niscaya Allah akan memberi kelapangan. Subhanallah. Kalau Allah sudah menjaminkan memberikan kelapangan, tentu kita lega. Pasti Allah tidak menyalahi janjinya. Allah akan melapangkan hidup kita, melapangkan segala urusan kita. Nah, itu yang harus kita upayakan dengan berlapang-lapang dengan orang lain. Orang yang sedang antri, mungkin ada orang yang buru-buru, sedangkan dia lelah, capek, terlihat sudah usia. Kemudian kita persilahkan, Pak, silahkan duluan, Pak. Silahkan duluan, Pak, nggak apa-apa, silahkan duluan. Maka jaminan Allah, Allah akan melapangkan. Ini juga amalan yang secara khusus dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam firman Allah dengan seruan, "Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk." Juga ayat surat An-Nisa menyeru kita agar memberi penghormatan. Ini juga ganjarannya besar. Apabila kamu diberi penghormatan dengan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah penghormatan itu dengan serupa. Paling tidak kamu balas serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Penghormatan kita hanya membalas penghormatan orang lain, maka Allah akan menghitungnya. Artinya memberikan ganjaran yang besar dengan kalimat ini. Kemudian yang ke-30 berikutnya juga termasuk amal yang mungkin kita anggap remeh, tapi sesungguhnya Allah langsung yang menyeru dalam Al-Quran dan ditegaskan pahalanya oleh Nabi SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, di antara ayat ini memerintahkan perintah yang Allah ungkapkan, jangan kalian menyembah selain Allah. Hendaklah tetap bertauhid, kemudian berbuat baiklah kepada ibu bapak, kepada kaum kerabat, kepada anak yatim, dan orang miskin. Nah, berikutnya kalimat perintahnya, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Subhanallah. Ini perintah Allah. Wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Baru kemudian Allah merintahkan, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Nah, ini juga anjuran atau perintah Allah, dan Nabi menegaskan pahala orang yang berkata-kata baik pada sesama. Al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari, para ulama menjelaskan. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim, setiap berkata-kata dengan kata-kata yang baik, yakni santun, menggembirakan, membuat lawan bicara lapang, itu adalah sedekah. Bapak Ibu, berapa banyak waktu yang kita alokasikan untuk berbincang dengan sesama, baik dengan keluarga, dengan teman-teman di kantor, dengan sahabat-sahabat, dengan kerabat, termasuk di jalan, komunikasi dengan orang-orang di jalanan. Itu semua kita berkata-kata, dan harus kita sadari kata-kata kita adalah sedekah. Oleh karenanya hendaklah kita berikan nilai atas kata-kata kita supaya tergolong yang sedekah, yaitu dengan kata santun, menggembirakan, membuat lawan bicara kita lapang. Itulah sedekah yang dimaksud. Sekali lagi, wa qulu linnasi husna. Allah berfirman, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Kemudian berikutnya juga amal yang mungkin ini menjadi amal keseharian. Kita perlu tahu nilai pahalanya yang ternyata juga bagian dari sedekah. Nabi SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Subhanallah.
Rasulullah juga menegaskan dalam hadis yang lain, janganlah sekali-kali engkau menganggap remeh suatu perbuatan baik, meskipun perbuatan baik itu dengan engkau menjumpai saudaramu sesama muslim dengan wajah yang ceria. Wajah ceria, senyum ketika berjumpa, itu melegakan dan itu bagian dari sedekah. Apalagi kemudian berkata-kata baik, nambah lagi sedekahnya. Kemudian yang berikutnya, juga amalan yang mungkin kita banyak lakukan, tapi kita mungkin belum tersandar, belum bersandar pada penjelasan Nabi SAW tentang ganjarannya yang besar. Nabi bersabda, tidaklah dua orang muslim saling bertemu, kemudian berjabat tangan, kecuali akan diampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Subhanallah. Ya, diampunkan dosa hanya ketemu teman, ketemu sahabat, yang kita berjabat tangan, sudah gugur dosa-dosa ini. Dan apa yang diungkapkan Nabi ini juga diulang kembali dalam ada satu dialog di antara ulama tabi'in. Abdah bin Abi Lubabah, beliau menceritakan, aku bertemu dengan Imam Mujahid, seorang ulama besar tabi'in. Lalu dia menjabat tanganku. Ketika berjumpa, Imam Mujahid menjabat tangan Abdah bin Lubabah ini. Kemudian Imam Mujahid ini berkata, jika dua orang yang saling mencintai karena Allah, mencintai persahabatan karena Allah, bertemu, lalu salah satunya mengambil tangan kawannya, salah satunya mengambil kawan tangannya sambil tersenyum kepadanya, yakni berjabat tangan, maka gugurlah dosa-dosa mereka sebagaimana gugurnya dedaunan. Gugurlah dosa-dosa sebagaimana gugurnya dedaunan. Maka Imam Abdi Abi Lubabah ini dengan perkataan itu berkata, mudah sekali mendapatkan ampunan Allah. Dikira mudah, jabat tangan sudah dosa-dosa berguguran. Imam Mujahid lantas menegurku katanya dan berkata, jangan kamu berkata demikian. Maksud jangan bahwa ini perkara mudah. Di sisi Allah ini perkara yang besar. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 63 yang artinya, walaupun engkau membelanjakan semua kekayaan yang ada di bumi, niscaya engkau tidak bisa mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka. Ayat ini menegaskan bahwa persahabatan hati yang tersambung itu karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bila kamu upayakan sendiri, kekayaan sebesar apapun tidak mungkin menyatukan hati. Tapi ini karunia besar dari Allah yang harus kita syukuri, ya, persahabatan itu. Maka salah satu amalannya, jika berjumpa, jabat tangannya dan tersenyumlah, serta ucapkan kata-kata yang baik kepadanya. Niscaya Allah besarkan pahalanya. Berikutnya Bapak Ibu, amal soleh pada 10 Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya, ini sudah lewat bagi kita, tapi kita segarkan karena memang ada hadisnya Nabi. Tidak ada hari di mana amal soleh dalam 10 Dzulhijjah, yakni 10 awal Dzulhijjah, lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari lainnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, juga tidak jihad di jalan Allah? Nabi menjawab, juga tidak jalan jihad. Artinya, pahala amal-amal kebaikan di 10 hari awal Dzulhijjah itu melebihi dari amal jihad. Dan Nabi mengecualikan, kecuali orang yang mengeluarkan harta dan jiwanya sementara ia tidak kembali sedikit pun, yakni wafat dalam jihad fisabilillah. Kalau dia dalam peperangan wafat, maka itu ganjarannya tak tertandingi.
Tapi kalau jihad yang dia berjuang kemudian masih pulang kembali dalam keadaan sehat, dia dapat pahala besar jihad, tapi dengan amal kebaikan di 10 hari Dzulhijjah itu ternyata Allah lebihkan ganjarannya. Berikutnya Bapak Ibu, puasa sunnah, menghadiri pemakaman orang mukmin, memberi makan orang miskin, dan menjenguk orang sakit. Ini amal-amal yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya saat seorang puasa sunnah, dia tidak meninggalkan kebaikan-kebaikannya pada sesama. Yang dimaksud hadis ini, dia tetap menegakkan sholat sunnah, tapi amalan lainnya tetap jalan. Nah, ini yang dibesarkan diantaranya amal-amal khusus, berbuat kebaikan, ya, kepeduli pada sesama, sebagaimana diungkapkan dalam hadis ini. Suatu hari Rasulullah bertanya di kalangan para sahabatnya, siapa di antara kamu yang berpuasa sunnah hari ini? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, aku. Kemudian Nabi menanyakan, siapa di antara kamu yang mengikuti pemakaman hari ini? Ada orang yang meninggal, kamu ikut pemakaman. Abu Bakar sekali lagi menjawab, aku ya Rasulullah. Nabi pun bertanya lagi, siapa di antara kamu yang memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar lagi menjawab, aku ya Rasulullah. Nabi pun bertanya kembali, siapa di antara kamu yang menjenguk orang sakit di hari ini? Abu Bakar menjawab, aku ya Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, jika terkumpul amalan pada seseorang seperti ini, niscaya dia masuk surga. Subhanallah. Kita laksanakan puasa sunnah. Kita juga amalkan mengikuti mengantarkan jenazah dari kerabat, dari sahabat, tetangga. Kita juga melaksanakan memberi makan orang miskin, berbagi makanan kepada orang miskin. Dan kita juga jaga kalau ada kerabat, sahabat, tetangga yang mungkin kita kenal dekat, saat sakit dia tengok, kita tengok, ya, menjenguk orang yang sakit. Ini amal-amal yang dibesarkan pahalanya sehingga Nabi SAW, jika amalan ini terkumpul pada seseorang, Nabi menjaminnya dia masuk surga. Subhanallah. Mari Bapak Ibu sekalian, kita upayakan amal-amal yang dikabarkan Nabi SAW, meraih pahala besar dan jaminan dari Nabi SAW terkait dengan penghuni surga bagi mereka yang menegakkan amal-amal ini. Sebagai bagian yang akhir, melaksanakan umroh pada bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan sama dengan ibadah haji bersamaku. Subhanallah. Umroh di bulan Ramadan nilai pahalanya seperti berhaji bersama Nabi, yaitu haji wada. Bersama Nabi, tentu keberkahannya Allah besarkan. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup saya bacakan firman Allah dalam surat Toha ayat 75-76. Yaitu yang menjelaskan peraih derajat-derajat tinggi di surga adalah mereka yang beramal meraih pahala besar. Nabi Allah Ta'ala berfirman, wa may ya'tihi mu'minan qad amilas salihati faulaika lahumud darajatul ula jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Dan barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh. Sungguh-sungguh telah beramal soleh, yakni dia bersungguh-sungguh beramal hingga merebut ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat-derajat yang tinggi, yaitu surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Mari Bapak Ibu kita berlomba
dalam meraih ganjaran besar dari Allah dengan amal-amal yang secara khusus Nabi kabarkan itu relatif ringan, tetapi ganjarannya atas kemurahan Allah, Allah besarkan. Mari kita upayakan istiqomah untuk mengamalkannya, karena sesungguhnya amal-amal yang telah diuraikan ini adalah amal, saya yakin, menjadi amal keseharian kita, amal yang biasa kita lakukan. Hanya kita dengan kesadaran bahwa ini ada dalil yang dikabarkan besar pahalanya, makin semangat kita melakukannya dengan niat lillahi ta'ala. Berkata-kata baik, senyum ketika menyambut sahabat atau kerabat atau orang lain. Ya, ini adalah bagian juga contoh yang keseharian sesungguhnya kita sudah lakukan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat disampaikan. Untuk selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan, saya minta Bu Lili bisa memandu jalannya diskusi berikutnya. Jazakallah Pak Ustadz. Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak, jika ada pertanyaan. Assalamualaikum. Ya, silakan Bu Waalaikumsalam. Sofi. Ya, terima kasih. Pak, ini mengenai sholat, Pak. Apabila pada waktu kita ini sholat, semua sholat pada waktu subuh, kemudian ketinggalan sholat subuhnya atau sholat duhur, ketinggalan sholat sunnahnya sebelum duhur, ini apakah bisa dilakukan setelah nanti selesai kita sholat wajibnya begitu Pak? Jadi semua sholat yang ada sholat sunnahnya begitu. Baik, ada sholat sunnah qobliyah, ada sholat sunnah ba'diyah, ya. Ya. Nah, kalau memang misalnya kita waktu duhur, karena sudah mepet waktu menjelang asar, maka kita utamakan sholat fardunya dulu. Nah, Ya. sholat fardunya, nah berikutnya setelah sholat fardu masih ada waktu, ya kita sholat sunnah ba'da duhur. Tidak perlu lagi qobliyah duhur, ya. Yang bisa dikodok, diutamakan, ya, diutamakan untuk kodok itu adalah qobliyah subuh. Sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, bila kita masuk, misalnya ada jamaah, berjamaah subuh, kita akhirnya ikut sholat jamaah subuh dengan imam. Nah, tapi kita karena datang agak terlambat, atau di rumah misalnya mau berjamaah, kita sudah, imamnya sudah siap, kita menjadi makmum, ya udah ikut. Nah, setelah salam, dibolehkan untuk mengkodok sholat qobliyah subuhnya. Walaupun namanya qobliyah atau sholat sunnah qobliyah subuhnya itu, maka itu dibolehkan untuk qobliyah subuh. Ya, begitu Bu Sofi, hanya khusus qobliyah subuhnya yang terlambat bisa. Ya. Karena Jadi untuk pahalanya yang besar, ya, siapa yang sholat sunnah qobliyah subuh, dia mendapatkan, ya, seperti mendapatkan kekayaan seisi bumi. Nah, itu juga Nabi sampai tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Ya. Sampai jadi walaupun kodok seperti itu. ya Pak, walaupun qobliyah subuhnya sudah lampau, bisa dikerjakan pada berikutnya begitu ya Pak ya. Ya, Tidak dia perlu. sholat subuh dulu baru qobliyah Ya. subuh. Ya. Kemudian yang sholat yang lain Pak, yang ada sunnahnya juga bisa begitu kan? Kalau tadi sholat duhur, kalau qobliyah tinggal kita melaksanakannya. Kalau setelah itu ya ba'diyahnya. Ya, duhur, Lalu ya. setelah duhur ada sholat sunnah ba'diyahnya, boleh dilakukan. Gitu, maghrib ba'diyahnya, isya ba'diyahnya kalau kita terlambat. Tapi qobliyahnya nggak usah diulang kalau memang sudah sudah terlewat. Gitu. Oh, jadi khusus hanya untuk subuh ya Pak Ya, yang untuk bisa sholat subuh. diulang Iya, untuk sholat subuh. pada waktu apapun ya, ini kalau umpamanya Iya, terlambat. betul. Oh ya. Lalu mengenai ini Pak, ziarah kubur nih. Saya lihat kalau ziarah kubur itu pada hari Jumat itu banyak sekali yang ziarah Pak. Tapi kalau bukan hari Jumat itu kok
praktis nggak ada ya, kadang-kadang satu dua, tapi nggak seperti pada waktu ziarah kubur hari Jumat. Apakah ini ada ketentuannya, Pak? Enggak, cuma dahulu karena mungkin hari Jumat dahulu itu libur. Oh gitu, ya ya ya. Ya, tradisi kita zaman dulu itu Hmm. dahulu Jumat itu khusus untuk ibadah gitu kan ya. Hmm. Libur hari Minggu itu kan sebenarnya ngikuti budaya Barat sebenarnya. Oh gitu. Jadi bukan karena hari Jumat adalah hari yang agung ya Pak, yang banyak Ya, bukan. ketentuan. Jadi Karena bukan waktu itu begitu. libur. Iya. Jadi Oh tidak ya ada ya. kekhususan takziah hari Jumat, tidak ada kekhususan. Hmm. Oh iya Pak ya. Terima kasih Pak Barat, Mbak Lili. Baik, Terima kasih. sama-sama. Silakan Pak Bramono. Silakan Pak Pramono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Pak, mau tanya, saya pernah dengar bahwa setelah sholat 5 waktu yang paling utama adalah sholat tahajud, ya. Dan Ya, sholat puasa yang juga paling utama setelah puasa wajib di bulan Ramadan adalah justru puasa di bulan Muharram. Saya ya, benar betul ya, Pak ya, Ustaz. Tadi betul. Pak Ustaz bilang tentang apa namanya puasa tengah bulan itu Ya, 13, 14, 15. Kalau misalnya kita sudah puasa, insya Allah puasa sunnah Nabi Daud, apakah bisa dikomunikasikan semuanya itu, Pak Ustadz? Jadi kita bisa tetap pindah-pindah hari-harinya, tapi pada saat tengah bulan kita puasa 3 hari berturut-turut. Atau sudah cukup salah satunya saja sebetulnya, Pak Ustadz? Bagaimana? baik ya. Terima kasih Pak Pramono. Benar. Jadi saya sampaikan hadisnya, lengkap hadisnya, terjemahan dari makna hadisnya itu terkait dengan puasa sunnah tadi. Suatu hari ada seorang sahabat yang mendatangi Nabi, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, saya sudah puasa Ramadan, tapi aku ingin puasa di hari-hari lainnya. Ajarkan kepadaku agar aku bisa mengisi puasa di hari-hari di luar Ramadan." Nabi kemudian menyampaikan, jika engkau ingin puasa sunnah, puasalah 3 hari setiap bulan. Niscaya engkau akan mendapat ganjaran seperti berpuasa sepanjang tahun. Nah, 3 hari. Kemudian dia puasa 3 hari. Nah, berkaitan puasa 3 hari ini, ada tambahan hadis khusus tadi, tanggal 13, 14, 15. Tapi kalau meleset di tanggal 13, 14, 15, para ulama bersepakat boleh diganti dengan hari-hari lain. Apakah di awalnya, atau di tengahnya, atau di akhir 10 hari terakhir bulan itu. Jadi kapan saja bebas, pokoknya setiap bulan dia mengantongi puasa 3 hari saja. Ya, memang yang terbaik 13, 14, 15 itu ayam ubin. Kemudian sahabat tadi yang bertanya, setelah beberapa lama dia ketemu Nabi, bertanya lagi, "Ya Rasulullah, aku sudah berpuasa seperti yang kau sarankan 3 hari setiap bulan. Tapi aku masih ingin nambah puasa ini. Ajarkan kepadaku agar aku bisa menambah puasaku." Kemudian Nabi mengajarkan, jika engkau merasa kurang, tambahkanlah puasamu, berarti berpuasalah kamu puasa Senin Kamis. Nah, sesungguhnya kalau orang sudah puasa Senin Kamis, itu sudah menenggelamkan puasa 3 hari setiap bulannya. Ya, menenggelamkan puasa 3 hari setiap bulannya. Kalau dia konsisten Senin Kamisnya. Tapi kalau tidak konsisten Senin Kamisnya, mungkin pokoknya Senin Kamis, kemudian tidak puasa lagi. Nah, dia bisa nambahkan 3 hari ayamul bidnya, 13, 14, 15. Tapi kalau Senin Kamisnya sudah terpenuhi, sebenarnya sudah tenggelam itu yang puasa 3 hari itu. Kemudian setelah berapa lama si sahabat ini jumpa lagi Nabi, bertanya, "Ya Rasulullah, aku sudah puasa Senin Kamis, tapi aku masih merasa mampu mengisi hari-hariku dengan puasa. Tambahkan untukku agar aku biasa puasa lebih dari itu." Maka Nabi pun berpesan, "Kalau kamu masih mampu, berpuasalah puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak." Nah, setelah orang itu pergi, dikejar, dipanggil oleh Nabi,
Kemudian Nabi berpesan kepadanya, ya, jangan kau bertanya lagi ingin nambah puasa, karena sebaik-baik puasa puasa Daud, dan tidak ada lagi puasa sunnah selain puasa Daud yang lebih baik. Jadi udah nggak ada bisa nambah lagi. Jadi ya udah puasa Daud sehari, puasa sehari. Hingga kalau orang sudah puasa Daud, Senin Kamisnya tenggelam, sudah tercakup di dalamnya. Apalagi puasa 3 hari atau Ayyamul Bid sudah juga tenggelam. Begitu Pak Bramono. Jadi kalau sudah puasa Nabi Daud ya nggak usah puasa Ayyamul Bid lagi ya, karena itu yang Nggak usah, ya karena sudah tenggelam itu. Tapi bagaimana Pak Ustadz? Karena minggu depan insya Allah itu kan 9-10 Muharram ya. Ya betul. Nah itu ada kekhususan. Jadi ini tadi kan bandingannya antara puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa 3 hari di awal di tengah bulan. Nah, tetapi untuk hari-hari khusus yang memang direkomendasikan secara khusus, maka kita utamakan. Jadi misalnya kita puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Misalnya hari Senin puasa, hari Rabu puasa, Kamisnya kan tidak. Hari Jumatnya puasa, misalnya gitu kan, karena puasa Daud. Rebu kebetulan puasa, Kamisnya seharusnya tidak, Jumat puasa lagi. Tapi Kamisnya kebetulan tanggal 10 Muharram. Maka kita khususkan hari Kamisnya juga puasa. Jadi dijaga. Kalau misalnya, waduh kalau puasa 3 hari saya berat. Nah, gugurkan saja hari Rabunya, tapi puasanya hari Kamisnya. Karena lebih utama dia menjaga puasa 10 Muharram itu. Begitu Pak, ada kekhususan di tanggal 10 Muharram. Ya. Juga ditambahkan kan ada Tasu'a 9 Muharram. Ya. Jadi tanggal 9-10 ya. Ya. Dan diniatkannya boleh berbeda ya. Bisa boleh, ya tidak apa-apa karena dia menenggelamkan. Dan insya Allah jatuh hari apa ya Pak Ustadz ya untuk puasa 9-10 Ramadan? Ya, kalau pengumuman resmi hari Kamis ya. Jadi boleh kita puasanya nanti Rabu Kamis. Yang pertama paling harus dijaga Kamisnya. Kemudian Pak Ustadz ya. Bagaimana? Karena sekarang tanggal 4 Muharram ya. Berarti Jumat nggak? Memang ada dua pandangan ya. Kalau dari Majelis Ulama itu tanggal 1 kemarin kan minggu yang lalu, berarti jatuhnya hari Kamis misalnya. Hari Kamis, tapi ada pendapat yang mundur sehari gitu ya. Mundur sehari berarti jatuhnya hari Jumat. Baik, Pak. Dan itu tadi yang saya pertama kali ucapkan benar, ada hadis sahihnya ya, di mana puasa yang utama setelah bulan Ramadan justru di bulan Muharram ya, karena bulannya Allah. Dijelaskan puasa setelah puasa Ramadan, sebaik-baik puasa adalah tanggal 10 yang dikenal dengan puasa Asyura. Oh, bukan hanya khusus di tanggal 10. Saya kira untuk bulan Muharram pun itu sangat bagus untuk bisa puasa, diperbanyak puasa di bulan ini. Oh enggak, tanggal 10 aja Pak. Baik. Tanggal 10 karena di penjelasan hadis ya, kenapa tanggal 10 ini secara khusus sebagai puasa syukur. Ya. Syukur atas karunia Allah menyelamatkan para rasul-rasulnya terdahulu. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun tanggal 10. Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api tanggal 10. Jadi itu 10 Muharram sebagai puasa syukur. Ya. Begitu Pak Bramono. Allah. Silakan, ada yang lain? Belum ada lagi Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa cukupkan dulu. Mohon maaf karena saya kebetulan jam 11 ini ada acara undangan lain. Undangan. Saya cukupkan dulu untuk kajian kita pagi atau siang hari ini dengan salat majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.